Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Anak soleh, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam video pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Benda di sekitarku. Aneka benda di sekitarku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga suatu saat nanti kita bisa mendapat syafaatnya di akhirat kelak, dan semua apa yang kita kerjakan di dunia ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, anak soleh-soleh sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, semoga kita senantiasa ditambahkan ilmu pengetahuan, dan pengetahuan yang kita dapatkan insya Allah bermanfaat di kehidupan kita suatu saat nanti. Baik, anak soleh-soleh sekalian, silakan buka bukunya di bagian Anda yang sudah punya buku tema 3, silakan dibuka bukunya pada pembelajaran 1. Setiap hari tentu kita melihat benda-benda di lingkungan sekitar ya. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita tentu bermacam-macam bentuknya. Ada benda yang berukuran besar dan ada juga benda yang berukuran kecil ya. Mari kita perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan juga ukurannya. Nah, tentu benda di sekitar kita yang ada ketika kita berada di rumah dan juga di sekolah tentu berbeda-beda. Nah, benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah Anda sekalian melihat perbedaannya? Nah, tentu manusia, hewan, dan tumbuhan itu adalah benda hidup. Sementara batu, gelas, buku adalah benda mati. Jadi ada dua jenis benda, yaitu benda hidup dan benda mati. Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Jadi, yang dinamakan benda itu adalah mempunyai massa dan bisa diukur dengan cara ditimbang. Jadi yang tidak bisa ditimbang itu bukan termasuk benda. Ya, baik, kita lihat selanjutnya. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku itu menempati ruang. Ada tempatnya dan juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya itu benda? Dan bagaimana dengan panas? Nah, cahaya dan panas itu bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang, dan cahaya dan panas itu tidak dapat ditimbang ya. Cahaya dan panas itu tidak dapat ditimbang. Ya. Nah, kita akan melingkari yang manakah yang termasuk yang bukan benda. Manakah benda-benda di bawah gambar di bawah yang termasuk bukan benda. Nah, yang pertama adalah panas api unggun. Jadi karena panas itu tidak bisa ditimbang, maka panas itu bukan termasuk benda. Nah, ayo, mana lagi yang bukan termasuk benda? Yang mana? Nah, kalau minyak goreng tentu dia bisa ditimbang dan menempati ruang. Selanjutnya adalah cahaya lampu. Cahaya lampu itu bisa ditimbang nggak? Tentu tidak. Jadi cahaya lampu itu bukan benda ya. Selanjutnya ember itu bisa ditimbang dan menempati ruang. Bisa ditempatkan di suatu tempat es, tentu bisa ditimbang ya. Dan menempati ruang, misalnya kita tempatkan di kulkas
Balon juga tentu itu bisa ditimbang dan menempati ruang. Nah, selanjutnya suara. Suara itu tentu tidak bisa ditimbang. Jadi suara itu bukan termasuk benda. Kalau radio, ya tentu benda. Sementara hewan, kelinci ini adalah benda. Benda hidup ya tentunya. Nah, Anda sekalian tentu sudah bisa membedakan mana benda dan mana yang bukan benda. Sekarang Anda sekalian perhatikan benda-benda yang ada di sekeliling Anda sekalian. Baik itu dari segi warna, bentuk, dan lain sebagainya. Nah, benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada benda yang panjang juga, ada juga benda pendek. Selain ukuran, benda juga memiliki beberapa bentuk. Misalnya ada benda yang bentuknya bundar seperti bola, ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya persegi empat, ada yang bentuknya melingkar. Selanjutnya, benda juga memiliki warna. Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna orange, ada yang berwarna biru, dan berbagai warna-warna yang lain tentunya. Nah, jadi tugas Ananda adalah perhatikan benda-benda di sekitar Ananda sekalian. Kalau Ananda sekalian berada di rumah, ya jadi perhatikan benda-benda yang ada di rumah, sekitaran rumah Ananda atau sekeliling Ananda. Terus Ananda kelompokkan benda tersebut berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Jadi dikelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Contohnya seperti ini. Contoh misalnya, pilih satu warna dan sebutkan benda-benda yang berwarna putih misalnya. Jadi apa saja benda-benda yang berwarna putih. Selanjutnya, benda yang berbentuk lingkaran misalnya, itu bentuknya. Jadi semua benda yang berbentuk lingkaran itu Ananda sebutkan kira-kira apa saja yang berbentuk lingkaran di sekitar Ananda. Ini contoh ya, boleh lingkaran, boleh segi empat, dan boleh bentuk yang lain misalnya. Selanjutnya, benda yang berukuran besar. Nah, besar itu ya seperti lemari misalnya, dan benda-benda yang kira-kira ukuran lemari yang besar-besar seperti itu ya. Ya, jadi itu tugas Ananda. Silakan nanti disebutkan sedikitnya masing-masing itu 3 jenis benda. Baik, saya kira itu materi pembelajaran hari ini tentang benda di sekitarku, aneka benda di sekitarku. Semoga bisa dipahami dan dimengerti tentunya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa tugasnya tadi menyebutkan benda-benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Warna misalnya yang berwarna putih, benda apa saja yang berwarna putih di sekitaran Anda. Setelah itu dari segi bentuk, misalnya bentuknya bundar, jadi sebutkan benda-benda yang berbentuk bundar. Selanjutnya dari segi ukuran, misalnya benda yang besar tadi, misalnya lemari atau benda-benda lain yang seukuran lemari. Yang lebih besar lagi dari lemari juga boleh disebutkan, minimal atau paling sedikit 3 jenis benda ya masing-masing. Ya, cukup pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.